Indonesia ini yang mau pergi bertempur melampaui batas wilayahnya untuk melawan kolonial. Kalaupun misalnya dikatakan bahwa dia tidak bertempur di Kutai, itu pikiran yang sangat konvensional, bahwa dia lebih modern dari pemikiran itu. Jadi saya pikir karena dia meninggal di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah Sulawesi Selatan juga mempunyai kewajiban moral untuk memberikan dukungan ini. Dan ini pun sudah diperoleh, saya kira, Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Wajo, di mana beliau dimakamkan, itu sudah memberikan satu dukungan yang sangat penting untuk ini. Jadi, kalau daerah lain sudah memberikan dukungan ini, kenapa kita tidak memberikan dukungan ini di Kalimantan Timur? Saya sangat senang bahwa nama beliau sudah ditabarkan menjadi nama satu universitas negeri di sini, tetapi itu pun masih sangat kurang, Pak Asisten Satu. Nama jalan perlu, ada gedung-gedung perlu, ada satu aula yang besar perlu. Untuk itu seakan-akan saya tidak mau memberikan satu kesan yang sangat sederhana bahwa hanya karena kita mau menggunakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tentu akan agak aneh ketika ibu kota negaranya nanti katakanlah sudah diresmikan, tapi baru menyusul pahlawannya. Yang berikutnya, kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Mula Warman, dan pengabdian kesetiaan Kalimantan Timur terhadap NKRI insya Allah tidak bukanlah. Kita juga tidak pernah berbuat yang macam-macam lah. Oleh karena itu sering dikatakan Kaltim itu sebagai good boy, seorang anak yang baik. Nah, perjuangan Sultan Muhammad Idris ini untuk membantu Lama Tukeleng yang juga kebetulan mertuanya untuk membebaskan dari cengkraman VOC ini, saya pikir layak untuk diberikan apresiasi. Dan nanti selesai ini Pak, saya akan melaporkan kepada Pak Gubernur. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan tadi untuk keputusan politik nanti ya akan kami sampaikan, Pak. Sebenarnya kalau beliau tidak ada acara ini bisa hadir, tapi karena menjelang kedatangan Pak Jokowi, jadi beliau tidak bisa hadir. Baik, ini kami persilakan atau Bapak yang memandu. Ya, kami persilakan dari Kesultanan Kutai dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Tim Verifikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang kami hormati pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati perwakilan dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, yang kami hormati Bapak dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, dan hadirin semua yang tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan di forum ini. Mudah-mudahan segala hajat apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pandangan kami dari Kesultanan jelas bahwa Sultan Haji Muhammad Idris adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Kesultanan, yang mana beliau karena ikatan keluarga dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi mengadakan perjuangan melintas wilayah.
bagi orang Kutai sendiri, Sultan Haji Muhammad Idris ini juga dianggap bukan sekedar raja, tetapi juga dianggap sebagai wali. Sebagaimana juga Sultan Sulaiman, beliau setiap guru-guru mengajar itu sering ditawasuli, istilahnya ditawasuli, dibaca, disebutkan namanya, dibacakan Al-Fatihah. Sultan Haji Muhammad Idris termasuk tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Kutai, karena di masa beliau itu meningkatnya peran keislaman. Ini terbukti dengan pada masa beliaulah kerajaan Kutai itu menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara, dan beliau kemudian mengganti gelar dari raja menjadi sultan. Ini sangat penting, artinya bagi perkembangan Islam di tanah Kutai, di mana tanah Kutai itu meliputi 8 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, minus Kabupaten Berau dan Kabupaten Pasir. Jadi artinya peran beliau selama berpuasa sampai gugur di Wajo itu sangat penting, dan pada masa-masa itu belum terjadi ya penaklukan Kutai oleh POC. Terjadinya penaklukan itu pada masa Sultan Haji Muhammad Salahuddin I. Jadi arti pentingnya peran dari Sultan Haji Muhammad Idris adalah menolak untuk tunduk dan bekerja sama dengan POC pada waktu itu. Saya kira itu yang beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan besar harapan kami seperti yang Bapak dari Kementerian Sosial tadi diklarifikasi mengatakan bahwa besar harapan kami tahun ini beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Kalimantan Timur. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan tadi, bahwa perkenalkan, nama saya Awang Ahmadi. Saya adalah salah satu tim yang kemarin mewakili Kesultanan dalam seminar pengangkatan Sultan Haji Muhammad Idris. Dan yang hadir pada kesempatan hari ini adalah Pak Awang Ripani, di mana beliau adalah juga salah satu budayawan dari Kalimantan Timur dan juga seorang akademisi dari Universitas Kutai Kartanegara. Beliau adalah wakil rektor juga. Dan salah satunya juga di samping saya ada Awang Muhammad Jumri, yaitu merupakan Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia di Kalimantan Timur. Nah, ini saya mewakili dari narasumber beliau, yaitu Kiai Haji Bambang Imran dan Dr. Haji Umar Hakim berhalangan hadir pada pagi hari ini, tapi dikarenakan adanya ya beliau sudah sepuh, jadi selain memang kondisi kesehatan yang kurang baik, jadi kami harap bahwa kehadiran kami pada hari ini tidak mengurangi antusias dari seluruh kerabat dan masyarakat Kalimantan Timur untuk mengusung Sultan Haji Muhammad Idris. Dan saya ingin menambahkan ada beberapa hal yang terkait Sultan Haji Muhammad Idris yang perlu digarisbawahi, karena dari seminar kemarin ada 2 literasi yang dipakai, yaitu kalau yang menganggap bahwa Sultan Haji Muhammad Idris adalah menantu dari Nama Dukelan, itu adalah versi dari Daun Lontara. Sedangkan
apa yang disampaikan kemarin dari kayak Haji Bambang Imran dalam seminar itu, dalam versi Salasilah Kuta itu menyebutkan bahwa Sultan Haji Muhammad Idris ini adalah cucu menantu. Artinya Lamadu Geleng mempunyai anak yang menikah dengan Andin Doyah dan melahirkan Andin Najang yang merupakan istri dari Sultan Haji Muhammad Idris. Dan ini dikuatkan oleh silsilah Belanda tahun 1886 itu ada. Dan tapi kami tidak mempermasalahkan itu karena sekali lagi kita di sini memfokuskan adalah nilai perjuangan beliau. Nah, yang itu yang perlu yang dikuatkan. Terkait hal lain lagi, ada juga yang mengatakan bahwa kematian Sultan Haji Muhammad Idris ini, pertama ada yang menyebut bahwa beliau terperangkap, ada juga yang menyebutkan bahwa beliau juga meninggal dalam berburu dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang harus kita cermati itu adalah kembali lagi sisi dari perjuangan beliau, sisi yaitu beliau meninggalkan cucu istri tahta di kesultanan untuk berjuang di kerajaan Wajo Angpeniki. Itu bukan meninggal dalam perjalanan, tapi beliau juga sempat memukul beberapa pasukan penjajah dan beberapa kerajaan yang membelot pada Angpeniki dan sampai memukul sampai Rotterdam. Nah, jadi itu kembali apa yang disebut segala sesuatu kita tergantung pada niat. Nah, jadi nilainya bahwa perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris lah yang harus kita perjuangkan. Untuk masalah meninggalnya dan lain sebagainya, kalau dari versi Kesultanan Kutai Kartanegara itu saya mendapat cerita dari cucu dari almarhum Sultan Haji Muhammad Parkesit, yaitu dari Dato Haji Dek. Nah, itu bahwa dituliskan bahwa Sultan Haji Muhammad Idris itu meninggal saat membawa keris burkan, di mana itu adalah salah satu pusaka dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Martadipura. Dan tidak selayaknya keris burkan itu digunakan untuk berburu, melainkan bahwa beliau itu meninggal dalam keadaan berpatroli yang disebut jadi ada istilahnya itu yang maknanya adalah berpatroli. Nah, ini dikuatkan dengan beberapa dokumen, dan dokumen itu ada 2 dokumen yang dibakar oleh di tahun berapa tuh ya? Yang di lapangan jadi Balu. Itu ada peristiwa bahwa yang dibakar beberapa dokumen Kesultanan Kutai Kartanegara di Martadipura. Salah satunya adalah dokumen tentang sejarah Kesultanan. Dan mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan terkait supaya bisa memaknai bahwa tujuan pertemuan kita untuk menguatkan Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional asal Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.